Selamat datang di acara peluncuran program kampus UMKM Shopee kelas online edisi spesial Shopee 10 Birthday. Halo, selamat pagi Shopee Seller. Apa kabarnya? Halo, selamat datang di kampus UMKM kelas online edisi spesial Shopee 10 Birthday. Perkenalkan, saya Malinda selaku moderator untuk acara pagi hari ini. Nah, kalau teman-teman sudah join acara kelas online pada hari Selasa 18 November kemarin, pastinya Shopee Seller sudah tahu kalau kelas online mengadakan 10 edisi spesial ulang tahun Shopee yang ke-10. Jadi ada 10 kelas spesial di ulang tahunnya Shopee yang ke-10. Nah, apa saja sih yang membedakan kelas online reguler dan juga spesial ini? Tentunya dari sisi materi akan berbeda daripada biasanya dan juga kita punya pembicara-pembicara spesial yang juga berbeda dari biasanya sampai hadiah yang juga spesial hanya di edisi khusus. Nah, untuk hari ini kita akan ada materi tentang bersaing di pemasaran digital melalui Shopee Live dan Shopee Video. Apa saja isi materinya? Tentu saja untuk meningkatkan penjualan lewat Shopee Live dan Shopee Video. Kemudian kami juga akan sharing tips dan strategi Shopee Live dan Shopee Video dari para pembicara tamu. Lalu jangan lupa terakhir akan ada ujian akhir seminar. Nah, hadiahnya adalah berupa voucher belanja. Siapa yang nggak mau? Ada juga saldo iklan untuk 10 orang pemenang dengan total 2,5 juta rupiah. Jadi stay tune sampai selesai karena mungkin saja jawabannya akan ada di materi-materi yang akan dibawakan oleh teman-teman pembicara pada hari ini. Langsung saja kita kenalan. Jadi, pada pagi hari ini kita akan ada Cecilia Christine selaku Seller Management Shopee Indonesia. Jadi Kak Cecil nanti akan membawakan materi tentang Shopee Live dan juga Shopee Video. Kemudian ada juga Kak Brena Dwita Budiarto selaku COO MOP Beauty. Nah, siapa yang nggak tahu MOP Beauty nih? Pengen tahu banget kan tips and trick dari MOP Beauty? Lalu, yang terakhir ada Kak Hendra Setio selaku Shopee Video Creator. Nah, buat teman-teman yang bingung gimana caranya bikin konten kreator, langsung saja nanti disimak karena Kak Hendra juga akan memberikan tips and triknya. Bagaimana cara membuat Shopee Video Creator. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita menyapa Kak Cecilia Christine. Halo Kak Cecil. Halo, selamat Halo pagi Kak teman-teman Cecil, Saler. apa Selamat pagi juga kabar? Marinda. Baik, apa kabar? Baik. Nah, di pagi hari ini Kak Cecil akan membawakan materi terkait Shopee Live dan juga Shopee Video. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu Shopee Live dan Shopee Video, simak sampai habis karena Kak Cecil akan membawakan materinya beserta tips and triknya yang pastinya berguna banget buat teman-teman meningkatkan penjualan melalui fitur Shopee Live dan juga Shopee Video. Nah, Kak Cecil langsung saja kita mulai. Em, Materinya bisa dibawakan langsung Kak Cecil. Nanti setelah ini teman-teman ingat ya, stay tune sampai selesai karena kita akan ada pembicara-pembicara lainnya. Kak Cecil silahkan. Oke, halo teman-teman Saler semuanya. Selamat datang di kampus UMKM Shopee kelas edisi online, edisi spesial khusus di birthday Shopee kali ini yang ke-10. Perkenalkan, nama saya Cecilia Christine, bisa dipanggil Cecil aja. Saya adalah Head of Live and Video Shopee Indonesia. Nanti di beberapa menit ke depan kita akan bahas gimana sih caranya untuk melakukan live and video dan apa aja sih benefitnya buat teman-teman seller semua kalau kita melakukan Shopee Live dan Shopee Video. Oke, mungkin nanti akan ada beberapa materi yang jadi bahasan. Ya, nanti kita akan bahas 3 topik ini. Yang pertama untuk kenalan dulu, mungkin kalau banyak yang bilang kalau nggak kenal nggak sayang, kenalan dulu mungkin Shopee Live sama Shopee Video itu apa sih dan apa sih benefitnya buat teman-teman seller. Dan kemudian nanti juga kita akan bahas untuk bagaimana meningkatkan penjualannya lewat Shopee Live, Shopee Video dan juga strategi-strateginya. Mungkin kita masuk dulu yang pertama. Kalau boleh tahu teman-teman di sini udah ada yang melakukan Shopee Live atau Shopee Video, mungkin bisa add reactions gitu di Zoom-nya. Oke, udah ada beberapa yang sebenarnya kalau dilihat sudah melakukan Shopee Live dan Shopee Video ya. Mungkin kalau kita lihat lagi kenapa sih sebenarnya e-commerce ini seperti Shopee juga melakukan namanya Shopee Live dan Shopee Video. Kalau kita lihat sebenarnya untuk perilaku konsumen sendiri, terutama di dunia digital ataupun sosial media juga udah mulai bergeser. Kalau kita ingat mungkin beberapa tahun yang lalu gitu, mungkin semuanya mulainya dengan basis teks. Dulu banyak orang melakukan kayak blogger,
Dan juga ada beberapa orang yang melakukan sosial media yang bergerak kemudian dengan bentuk-bentuk image. Lalu sekarang banyak juga sosial media yang bergerak di bidang video ataupun reels. Sama halnya dengan e-commerce karena kebutuhan konsumennya berubah, perilaku konsumennya berubah, dari sisi e-commerce pun kita juga mulai bergeser. Kalau dulu Shopee mungkin fokusnya untuk, oh ada gambarnya di-upload, teman-teman seller bisa jualan, tapi nggak cuma dari image saja karena perilaku konsumennya juga pingin lebih ada interaksi dan pingin lebih kelihatan lebih jelas, makanya kayak perubahannya pun juga melalui dengan adanya Shopee Live dan Shopee Video. Dengan bentuk video dan bentuk live ini, yang bentuknya lebih video format bisa bantu untuk meyakinkan calon-calon penjual dari teman-teman seller sekalian. Faktanya pun memang 85% audiens memang jadi lebih tertarik membeli produk setelah mereka melihat videonya sendiri gitu. Nah, apa sih manfaat dari menggunakan Shopee Live dan Shopee Video ini sendiri? Ada beberapa manfaat. Yang pertama yang jelas adalah dengan adanya Shopee Live dan Shopee Video, teman-teman seller bisa memperluas jangkauan audiens secara organik. Jadi nggak cuma bergantung pada halaman produk atau halaman shop dari teman-teman penjual, tapi juga jadi bisa memperluas jangkauan audiens organik karena live dan video ini ditampilkan di banyak halaman Shopee dan berbagai halaman rekomendasi-rekomendasi lainnya. Kemudian yang kedua juga kayak dengan adanya Shopee Live dan Shopee Video ini bisa meningkatkan kepercayaan pembeli. Karena kayak bisa dilihat bentuknya seperti apa, real time seperti apa. Kemudian misalnya teman-teman seller banyak yang mungkin jualan barang fashion atau barang-barang kayak home and living, bisa ditunjukin, oh bahannya seperti apa sih. Biasanya yang menjadi poin-poin yang meragukan untuk konsumen, jadi kayak lebih bisa dinyata. Nah, dengan hal ini juga tentunya akan dapat mendorong konversi penjualan yang lebih cepat. Karena dari Shopee Live sama Shopee Video nggak hanya video aja, tapi juga dari konsumennya bisa langsung beli dari live dan video itu sendiri, sehingga mendorong konversi penjualan yang lebih cepat buat teman-teman seller sendiri. Gitu. Kalau kita lihat lagi sebenarnya live sama video ini walaupun sama-sama bentuknya video, apa sih sebenarnya bedanya dan kegunaannya antara satu dan yang lain? Apakah dua-duanya melakukan fungsi yang sama untuk teman-teman para seller? Yang pertama untuk Shopee Live sendiri, Shopee Live ini bentuknya sangat real time. Jadi memang bisa dilihat langsung dari video yang interaksi, karena videonya sendiri namanya live adalah real time. Nah, karena live ini sebagai real time, tentunya yang paling penting adalah interaksi antara para teman-teman penjual yang melalui streamnya atau melalui teman-teman hostnya yang melakukan streaming. Harus ada interaksi dan bisa meningkatkan sense of urgency karena sifatnya sendiri real time. Dengan begini, tentunya konversinya biasanya bisa jadi lebih cepat karena dengan live biasa, dari konsumen pengen lihat apa, bisa langsung ditunjukin atau bisa dikasihkan promo yang khusus untuk dari live aja sehingga konversinya bisa lebih tinggi. Sedangkan kalau Shopee Video sendiri, bentuknya adalah video yang bisa ditonton kapanpun. Jadi nggak hanya saat live aja, tapi video itu sekali dibuat akan bisa direkomendasikan dan dilihat oleh user-user Shopee kapanpun, selama video itu bagus. Jadi kalau videonya bagus akan banyak rekomendasi, akan banyak direkomendasikan ke user-user Shopee yang lain. Nah, karena kontennya ini bisa ditonton di kapan aja dan bisa lihat kapanpun di berbagai halaman Shopee, tentunya Shopee Video ini lebih efektif untuk bisa meningkatkan awareness dan engagement dari seller dari produk-produk yang ada di toko-toko teman-teman sekalian, gitu. Nah, kalau kita seperti yang tadi saya sampaikan, kenapa sih Shopee Live sama Shopee Video ini bisa bantu menjangkau audiens-audiens baru atau mungkin pelanggan-pelanggan yang sebelumnya belum pernah belanja di toko teman-teman seller bisa jadi belanja baru lagi, karena kalau Shopee Live atau Shopee Video teman-teman seller ini kontennya bagus, menarik, dan bisa menarik para user, Shopee pun akan merekomendasikan konten live dan video ini di berbagai halaman yang ada di Shopee. Contohnya pertama di halaman utama Shopee Live dan Shopee Video yang ada langsung di navigation bar-nya halaman Shopee. Atau yang kedua ada di homepage-nya halaman utamanya Shopee sendiri di halaman yang langsung kelihatan sendiri di bagian depan. Kemudian kalau misalnya user sedang melakukan browsing atau pencarian konten-konten, baik itu di bagian search bar ataupun di halaman-halaman rekomendasi, Shopee Video dan Shopee Live juga direkomendasikan di halaman-halaman seperti ini. Oleh karena itu, bisa membantu teman-teman seller yang bisa menjangkau audiens-audiens baru. Gitu. Nah, tentunya tidak hanya dengan Shopee Live Shopee Video-nya sendiri, kita pasti juga ingin bisa meningkatkan penjualannya sendiri di Shopee Live sama Shopee Video seperti apa sih gitu.
Yang pertama, tentunya konten Shopee Live sama Shopee Video itu harus menarik. Jadi, konten-konten ini karena ada di berbagai halaman rekomendasi Shopee harus bisa menggayat user-user Shopee yang jadi pengen nonton gitu. Nah, bagaimana sih caranya untuk membuat konten yang menarik terutama untuk di Shopee Live? Pertama harus menunjukkan keunggulan produknya itu sendiri gitu. Kemudian juga melakukan perbandingan produk dan melakukan, trial. Misalnya kalau teman-teman di sini mungkin kayak banyak yang jualan misalnya fashion produk, eee fashion ini biasanya user-usernya kayak, "Oh pingin belanja baju ini tapi nggak yakin bahannya bagus atau enggak ya, potongannya jatuhnya bagus atau enggak ya di badan saya," dan lain-lain. Dengan adanya live ini jadi bisa membantu untuk meyakinkan para para calon pelanggan dengan tunjukin, "Oh misalnya baju ini bahannya seperti ini loh, ini bahannya cukup tebel, nggak nerawang, warnanya bedanya apa, apakah warna ini sedang lagi tren di tahun ini." Kemudian kalau dibandingkan dengan produk-produk lain, bisa di-emphasize juga untuk keunggulan, barang-barang yang kalian jual. Nah, selain itu di live juga bisa dilakukan trial, dilakukan kayak, mix and match. Jadi untuk bisa kayak, oh jatuhnya sebenarnya seperti apa sih di, badan orang kalau misalnya dipakai gitu. Dan ini nggak cuma berguna untuk teman-teman yang jualan, fashion, tapi juga bisa diterapkan di barang-barang lain. Misalnya kalau teman-teman banyak yang jualan barang-barang misalnya peralatan anak-anak sekolah gitu, saya sering lihat juga yang biasanya kayak jualan tas sekolah atau botol minum, yang kemudian menjelaskan kayak gimana sih sebenarnya bedanya kalau misalnya dipakai sama anak sebenarnya kayak berat nggak sih, cocok nggak sih, dan lain-lain gitu. Jadi, dengan live ini, dengan adanya interaksi dan adanya interaksi langsung dengan para pelanggan, bisa langsung dijelaskan barang-barang ini keunggulannya seperti apa. Kalau misalnya dibayangkan mungkin seperti ada orang datang ke toko teman-teman sekalian kalau misalnya tokonya offline, antara kita untuk hanya menunggu pelanggan itu, oh mau beli apa, harus kita tawarin apa, dengan kita melakukan penawaran langsung untuk jemput bola, untuk menawarkan barang-barang yang kira-kira berguna untuk calon pelanggan ini, biasanya konversinya akan lebih tinggi. Sama halnya dengan Shopee Live secara konsep seperti itu. Nah, kita mungkin lihat beberapa contoh nih, ada 2 contoh di sini, nanti saya akan putar ada 2 video, nanti teman-teman kalian sekalian bisa lihat, mana yang menurut kalian lebih suka, konten yang A atau konten yang B gitu. Nanti mungkin setelah ditonton bisa mulai, drop beberapa, komennya di chat box aja, untuk bisa share kalau kalian sebagai calon pelanggan yang menonton, mana sih konten yang kalian sebenarnya lebih suka. Nah, ini aku baca nih di kolom komentar ada yang nanya, "Kak, mau lihat dong produk nomor 4." Oke, siap. Aku tunjukin ya. Produk nomor 4 itu ada scented candles yang wanginya itu aroma vanilla. Itu tuh kalau kalian cium, itu wanginya tuh bener-bener vanilanya kenceng banget. Jadi kalian harus banget beli ini hari ini karena akan ada diskon promo besar-besaran cuman di live hari ini doang. Makanya ayo buruan yuk check out yuk. Sekarang check out dulu sekarang. Nah, hari ini ada beberapa produk scented candles yang mau aku tampilin nih ke teman-teman. Yang ini ada vanilla, ini ada caramel popcorn, sama ada rose romantic. Ini wangi banget sih. Kalau kalian cium tuh wanginya kerasa banget. Dan nanti ada promo juga di Shopee Live hari ini, ada promo besar-besaran. Jadi harus di check out ya hari ini. Oke, dari 2 konten ini, boleh mungkin kayak di-share di chat box teman-teman kalian lebih suka yang mana? Nih kalau saya lihat udah banyak yang pilihnya A nih. Ada yang ini juga coba, ada yang bilang, "Oh yang A lebih heboh." Kemudian ada yang, coba boleh tolong bantu di-scroll yang ada beberapa orang juga yang pilih B, mungkin yang pilih B boleh kasih juga kayak kenapa teman-teman, bisa pilih B. Ada yang share juga kayak yang A karena suasana lebih hidup, bisa menarik, pelanggan untuk transaksi. Oke, kalau saya lihat mungkin mayoritas sudah banyak yang, jawab A ya.
Iya, ada yang bilang kayak hostnya nggak capek, lebih semangat. Nah, kalau kita pelajarin dari konten ini yang untuk konten A dan konten B. Kalau kita lihat produknya sama atau berbeda? Sama, produknya sama-sama scented candle. Jadi produknya sama, fitur yang benefit yang ditampilkan sama atau enggak? Sebenarnya sama juga, dia meng-highlight kayak, oh produknya wangi. Apakah disebutkan promonya? Disebutkan promonya juga oleh kedua host ini. Yang beda adalah satu dengan kayak nada suara yang lebih bersemangat, yang satunya mungkin nada suaranya lebih datar. Nah, sama halnya dengan kayak pelanggan-pelanggan kita atau calon-calon pelanggan kita, user-user Shopee yang nonton live stream teman-teman seller sekalian, mungkin kadang itu nggak cuma masalah antara barangnya atau promosinya, tapi juga masalah bagaimana cara pembawaannya gitu. Karena konten yang menarik adalah konten yang bisa membuat orang untuk, kalau kita bayangkan tadi di mana sih konten-konten live home video ini ditampilkan, kalau tadi kita lihat biasanya orang sambil scroll, baik itu di halaman rekomendasi ataupun halaman pencarian, orang sambil scroll, kemudian akan nonton nih konten live atau konten video. Nah, dengan konten-konten yang lebih menarik secara visual ataupun secara pembawaan, tentunya mereka akan lebih bisa menarik penonton untuk berhenti dan paling nggak berhenti dulu dan menonton. Nah, itulah kenapa konten yang menarik jadinya sangat penting juga untuk bisa membuat orang berhenti dan akhirnya mau untuk spend time untuk nonton kontennya sendiri. Dan kontennya sendiri kalau misalnya dengan nada yang lebih menarik, dengan pembawaan yang lebih menarik, calon-calon pelanggan akan lebih punya tendensi untuk stay di konten itu untuk dengerin sebenarnya konten ini isinya apa aja sih, apakah akan menarik dan beneficial buat saya sebagai user gitu. Gitu. Oke, mungkin kita go to the next sampel untuk Shopee Video. Kalau Shopee Video sendiri bagaimana sih sebenarnya untuk membuat konten yang menarik gitu? Ada beberapa langkah juga, ini ada beberapa, kita udah lihat beberapa contoh konten-konten yang performing bagus di Shopee Video pun, biasanya konten-konten seperti apa sih yang bisa perform bagus dan bisa direkomendasikan lebih banyak ke halaman-halaman rekomendasi user gitu. Yang paling penting adalah the hook. Jadi biasanya untuk konten-konten Shopee Video, paling penting adalah 3 detik pertama yang menunjukkan hook-nya sendiri tentang video itu apa. Nah, hook-nya ini sendiri biasanya banyak dilakukan dengan kalimat-kalimat yang sifatnya problem solution, yang mengintrik kayak kira-kira orang-orang ini lebih seperti apa sih, lebih butuh yang seperti apa sih? Atau kira-kira pain point-nya user itu seperti apa? Misalnya kalau contohnya kalau misalnya ke teman-teman sekalian ada yang misalnya jualan spray. Jadi biasanya hook-nya lebih kayak, oh spray, biasanya apa sih user-user kalau beli spray isunya? Banyak orang-orang yang kayak sering kalau pasang spray ujung-ujungnya tetap melorot terus harus benerin terus setiap hari gitu. Nah, jadi mungkin videonya bisa kayak, oh spray yang sering melorot pakai karet anti slip ini gitu. Atau misalnya kayak ada beberapa konten-konten beauty atau konten-konten yang sifatnya biasanya lebih banyak untuk sharing pengalaman pribadi gitu. Oh, saya biasa punya masalah kulit seperti ini, barang produk skincare apa sih yang sebenarnya cocok untuk kulit yang seperti ini gitu. Atau misalnya ntar kayak sebentar lagi mau Ramadan biasanya mau siap-siapin barang-barang untuk Ramadan, kira-kira barang-barang apa aja yang cocok buat Ramadan. Hook-hook yang pertama ini biasanya paling penting untuk yang paling relevan dengan apa sih pain point-nya dari user-user itu sendiri. Kemudian selain dari pain point itu, konten-konten di Shopee Video yang bagus yang kita lihat adalah konten-konten yang juga melakukan demonstrasi produknya sendiri gitu. Jadi nggak cuma diliatin, oh sisi kanannya seperti ini, sisi kirinya seperti ini, atau misalnya cuma video unboxing barangnya seperti apa, tapi biasanya konten yang bagus adalah yang memberikan benefit, info lagi atau value terhadap usernya. Biasanya dengan demonstrasi produknya, atau dengan juga bisa komparasi, atau yang poin ketiga bisa juga dengan melakukan kayak biasanya before after yang lebih meyakinkan gitu. Jadi untuk Shopee, konten-konten Shopee Video sendiri biasanya yang paling penting seperti itu. Yang pertama adalah hook-nya sendiri, kemudian harus dipastikan kontennya sendiri memberikan value add pada user, baik itu dari sisi demonstrasi produk ataupun dari sisi before after. Oke, kita akan lihat lagi contoh konten Shopee Video. Nanti dari teman-teman sekalian bisa komen lagi juga kira-kira konten yang mana sih yang kalian lebih suka kalau kalian sebagai pelanggan atau sebagai calon pembelinya sendiri. Konten yang A atau konten yang B.
sih. Seru banget nyusun-nyusun puzzle kayu seperti ini, mengenal bentuk, mengenal warna, juga melatih fokus dan motorik halus si kecil. Oke, mungkin boleh. Oke, udah jelas nih kayak sepakat semua nih, kayak jawabannya semuanya pilih yang A gitu. Yang A, kenapa sih yang video yang A ini lebih bagus daripada video yang B? Karena video yang B, video yang A nggak cuma dia memberikan hook-nya juga dan dia menjelaskan juga benefit produknya sendiri seperti apa. Sedangkan video yang B, eee nggak ada suara, nggak ada suaranya, tapi kalau kita lihat sendiri pun kayak videonya cuma dari satu scene yang sama, dan cuma ngeliatin satu skenario gitu. Kalau kita lihat lagi tadi konten yang menarik seperti apa, konten yang menarik adalah konten yang bisa memberikan value add kepada user-user atau calon-calon pelanggan. Kalau misalnya biasanya dengan multiple skenario, multiple use case, user lebih paham, "Oh ternyata barang ini bisa dipakai seperti ini loh, oh barang ini ternyata bisa berguna untuk saya seperti ini," gitu. Eee, ya ini contohnya aja dan bisa diterapkan di berbagai macam hal yang berbeda, baik itu misalnya dari produk elektronik, produk fashion, produk home and living, ataupun barang-barang lainnya. Oke, tentunya, live dan video ini juga teman-teman sekalian tentunya ingin untuk bisa meningkatkan penjualan live dan video ini sejalan dengan campaign-campaign yang ada di Shopee itu sendiri. Kira-kira konten seperti apa sih untuk live dan video yang cocok untuk dilakukan selama campaign-campaign berlangsung gitu? Kalau kita lihat untuk konten-konten Shopee Live seperti yang disampaikan sebelumnya, live ini sangat real time. Yang penting kuncinya adalah interaksi sama penontonnya sendiri gitu. Karena real time, karena interaksi, biasanya sangat mudah untuk melakukan promosi. Karena promosinya bisa, oh hanya untuk 11.11, hanya untuk midnight di 11.11, atau hanya untuk hari ini, hanya untuk sesi live stream hari ini. Itu sangat mudah dilakukan di Shopee Live. Sedangkan, kalau di Shopee Video mungkin strateginya akan lain karena Shopee Video, videonya sekali bisa ditonton kapan pun, jadi untuk sifatnya promosi seperti ini mungkin lebih sulit gitu. Nah, untuk Shopee Live sendiri karena sangat mudah untuk melakukan promosi di live, makanya kita, untuk konten-konten yang saat campaign bisa dilakukan misalnya contohnya dengan live flash sale. Flash sale yang khusus hanya ada di live sendiri. Atau bisa dilakukan juga dengan live demo produk gitu, untuk melihat kayak kualitas langsung atau hasil real langsungnya seperti apa. Atau, bisa juga banyak juga kita lihat banyak, seller-seller ataupun teman-teman kreator yang sukses pun melakukan live bundling hemat jadi. Jadi mungkin kayak, SKU-nya tetap sama, tapi dilakukan bundling yang khusus ada di live sehingga di live-nya sendiri tampak lebih menarik. Kemudian juga bisa juga dilakukan kayak last call kalau misalnya teman-teman kalian udah pingin buang barang atau udah mau clear up stok, jadi kayak biasanya di Shopee Live ini juga, salah satu medium channel yang mudah untuk melakukan hal itu karena bisa dilakukan flash out stok atau promosi langsung, gitu. Oke, saya lihat ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, nanti mungkin kita akan address pertanyaannya di akhir sesi ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa di-drop dulu, nanti di akhir sesi kita mungkin, bisa jawab untuk beberapa. Kemudian, untuk kalau konten di Shopee Video sendiri, seperti apa konten Shopee Video sendiri, karena Shopee Video itu fungsinya butuh untuk, waktu ya. Kalau misalnya tadi kalau Shopee Live kan begitu mulai live stream, kemudian rekomendasi akan langsung jalan dan langsung kayak, kalau kontennya bagus akan lebih banyak rekomendasi yang akan, diberikan untuk konten-konten yang bagus. Sama halnya dengan Shopee Video, tapi karena Shopee Video itu, tidak real time, jadi lebih butuh waktu. Jadi biasanya untuk campaign-campaign juga, lebih bagus untuk dilakukan sebelum peak day-nya sendiri. Misalnya kalau di, 11.11 tadi contohnya kalau Shopee Live mungkin banyak promo yang bisa dilakukan di 11.11 sendiri. Kalau Shopee Video karena butuh waktu mungkin lebih baik dilakukan dari sebelum 11.11-nya itu sendiri gitu. Mungkin dari seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya bisa dilakukan kayak teaser-teaser promo campaign atau dilakukan kayak demo-demo produk untuk produk sendiri. Jadi nanti saat 11.11-nya sudah berlangsung, videonya sudah ke-pick up dan rekomendasinya sudah berjalan dengan bagus gitu. Nah,
nggak kalah pentingnya di konten yang format video ini baik maupun live atau video adalah untuk tips untuk bisa mengajak penonton untuk check out. Jadi baik di kontennya live atau video harus ada beberapa hal ini yang penting, yaitu satu, pertama adalah call to action. Call to action ini bisa berlaku untuk live ataupun video. Biasanya untuk live untuk bisa mendorong untuk kayak oke beli sekarang, promonya hanya untuk saat ini, ataupun di video biasanya di akhir video. Banyak video-video yang sukses pun untuk di akhir video melakukan call to action beli sekarang di sini gitu. Kemudian yang kedua juga untuk meningkatkan sense of urgency, yaitu dengan adanya sense of FOMO atau sense of missing out gitu. Kalau misalnya nggak beli sekarang kelewatan nih gitu. Nah, hal ini biasanya lebih banyak bisa dimainin di live karena yang tadi sifatnya lebih real time. Karena kalau misalnya live-nya juga nggak ada sense of urgency-nya, biasanya juga live-nya jadi kurang menarik gitu, kurang bisa untuk mengajak dan membuat orang stay lebih lama. Nah, kemudian yang nggak kalah pentingnya yang ketiga adalah voucher-nya sendiri, karena biasanya di campaign-campaign period pun Shopee akan bagi-bagi voucher dan harga-harganya pun jadi lebih murah. Jadi kayak dari teman-teman sekalian pun bisa memberikan promo sendiri dari teman-teman seller, dan di peak day campaign baik itu di 11.11, 12.12 ataupun payday campaign pun harganya otomatis akan lebih murah karena Shopee juga akan memberikan voucher yang lebih besar, terutama untuk di live. Oke, kalau bisa saya rangkum, biasanya ini framework yang kita share juga ke teman-teman seller ataupun teman-teman creator untuk Shopee Live ataupun Shopee Video, konten seperti apa sih yang dibilang selalu bagus gitu. Mungkin kalau ada kayak kontennya mungkin udah bikin konten bagus-bagus, tapi mungkin views-nya masih sedikit atau mungkin kayak nggak banyak yang lihat, mungkin kita bisa cek lagi dari checklist ini. Framework-nya biasanya kita sebutnya 3M kalau kita recap, yaitu M yang pertama adalah menarik, M kedua menghibur, M ketiga menjual. Mungkin kalau saya perumpamain, mungkin kayak kalau misalnya dibayangkan kayak e-commerce itu sebagai sebuah mall, shopping mall atau sebagai sebuah pasar yang sangat besar gitu. Biasanya calon-calon pembeli itu masuk ke mall atau ke pasar udah ada niatan untuk membeli tapi belum tahu mau beli apa di toko yang mana. Nah, tentunya yang paling penting adalah untuk toko itu bisa jadi menarik dulu. Jadi kalau misalnya tadi dibayangkan konten Shopee Live sama Shopee Video itu semua orang akan nontonnya sambil scrolling. Kalau bisa menarik dulu, otomatis dia akan bisa kayak paling nggak usernya berhenti di situ sebentar untuk melihat. Sama dengan kayak di pasar atau di shopping mall, kalau tokonya ada banyak, ada ribuan toko, pasti kita pingin toko kita stand out supaya calon pelanggan tuh bisa lihat, oh ada toko itu tuh, ada toko A tuh di situ. Gitu. Itu sama konsepnya. Nah, menarik ini tentunya dengan kayak visualnya harus kelihatan jelas, audionya lebih jelas, kemudian mungkin kalau di live atau di video itu ada kayak teksnya yang jadi orang nggak perlu dengerin, udah dengan baca teksnya dia juga bisa berhenti. Mungkin kalau misalnya di video teksnya adalah hook pertamanya yang sifatnya problem solution tadi, atau misalnya di live kalau teksnya biasanya kayak oh ada bundling promo khusus live, jadi itu akan membuat orang paling nggak untuk bisa menarik dulu untuk berhenti di konten-konten kalian. Yang kedua adalah menghibur, sama seperti dengan kita ke shopping mall atau ke pasar, kalau orangnya udah lihat, oh ada toko A tuh, kita pinginnya orangnya masuk dan lihat di situ lama untuk lihat-lihat barangnya ada apa aja sih di toko itu. Nah, di konten seperti live dan video, kita juga kontennya harus bisa menghibur untuk membuat orang untuk bisa nonton terus nih. Kayak kalau di live-nya, oh ada promo apa aja sih? Atau kalau di video, mereka juga jadi penasaran produk ini sebenarnya bisa dibuat apa aja sih? Karena kayak semakin lama orang stay di satu konten, itu juga jadi salah satu indikator kita bahwa konten ini menarik untuk orang-orang dan akan direkomendasikan lebih banyak ke teman user-user yang lain. Nah, yang ketiga nggak kalah penting adalah menjual, karena kita kontennya tentunya konten di Shopee itu harus punya konten commerce, jadi produk nggak cuma konten-konten lifestyle atau sosial media, tapi harus bisa menjual. Jadi kontennya ini yang penting juga harus bisa menjelaskan detail manfaat produk dan juga bisa melakukan click to actions ataupun sense of urgency yang tadi kita bahas. Jadi kontennya harus bisa menjual. Sama dengan halnya kalau ketika kita orangnya udah browsing di toko, kita pinginnya orangnya check out gitu, beli barang banyak, beli barang di kita semakin banyak semakin bagus. Jadi kalau ketika kita live semakin kita bisa upsell, atau di video kita semakin bisa upsell dengan barang-barang lain juga tentunya akan semakin lebih bagus. Seperti itu. Nah, kita akan bahas sebenarnya secara praktis seperti apa sih penerapan 3M ini di Shopee Live ataupun di Shopee Video. Mungkin kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk misalnya di Shopee Live.
tentunya kita harus penting juga untuk melakukan strategi pengaturan di live-nya sendiri untuk ensure konten kita bisa menarik, yaitu satu dengan sisi pencahayaan, dengan sisi background, warna, tema, ataupun musik. Kalau kita kasih contoh di sini, mungkin ada beberapa contoh live stream dari teman-teman seller yang sudah cukup berhasil di live. Kalau kita lihat kontennya itu secara visual aja paling nggak udah pingin orang lihat dulu gitu. Baik itu dari tingkat kerapihannya, tingkat ketajamannya, atau produknya yang jelas untuk dilihat gitu. Bayangkan kalau misalnya konten ini mungkin kontennya yang kayak biasanya mungkin kalau misalnya di rumah dengan pencahayaan yang rada remang-remang, mungkin orang mau lihat juga kayak ragu untuk berhenti gitu. Sama kalau kita umpamakan tadi di toko, mungkin kalau misalnya ada tokonya kalau di pasar ada toko yang terang banget sama toko yang redup, mana yang kira-kira calon pelanggan lebih pingin untuk masuk gitu. Kemudian yang berikutnya juga dari sisi tampilan produknya sendiri, pengaturan live streaming-nya sendiri, persona host-nya, dan promosinya sendiri. Nah, ini yang untuk bisa meningkatkan stay time atau kayak watch time di konten-konten live itu. Dan tentunya dengan cara untuk menampilkan, dengan cara menyampaikan, kita harapkan bisa lebih menarik dan bisa menggait orang-orang untuk menonton lebih lama. Nah, ini kalau kita lihat beberapa contoh-contohnya dari berbagai produk yang berbeda-beda juga, benar-benar kayak teman-teman seller atau teman-teman host streaming di sini, kalau kita lihat walaupun nggak ada suaranya nih, kita bisa lihat kayak semuanya kelihatan sangat energik gitu. Semua kelihatan sangat bersemangat untuk mempromosikan barang-barangnya dan mereka juga semuanya bawa produknya, kasih tunjuk sebenarnya produknya kelebihannya seperti apa, dengan secara detail dan juga bisa melakukan promosinya itu sendiri gitu. Nah, kemudian juga dengan highlight lebih utama di produk-produk itu sendiri gitu. Karena kayak tadi sebenarnya kenapa sih user-user kita itu mau nonton live? Karena kalau kita tanya ke buyer-buyer kita, kan jawabannya sebenarnya ingin lebih diyakinkan gitu. Ingin tahu sebenarnya bentuknya kalau di-compare dengan ukuran orang seperti apa sih? Kalau lihat dengan detail zoom itu seperti apa sih? Jadi dengan live ini juga bisa menunjukkan berbagai produk unggulannya, berbagai ragam variasinya, dan juga meng-highlight produknya itu sendiri. Tuh kalau kita lihat misalnya sebelah paling kiri, misalnya kayak jualan panci pun dia juga jelasin dengan jelas kayak fitur-fitur pancinya itu sendiri seperti apa, bahannya seperti apa. Di beberapa contoh kreator pun kita lihat ada orang yang sampai sebenarnya kayak demo masaknya, kayak ini gosong atau enggak, dan lain-lain gitu. Kemudian kita lihat juga yang misalnya contoh yang paling kanan yang jualan baju gitu bisa dilihatin juga sebenarnya kalau di zoom in dengan detail barang-barangnya ini seperti apa sih. Jadi usernya sendiri, calon pelanggannya bisa lebih diyakinkan lagi gitu. Seperti itu. Nah, kemudian personanya, host-nya ini juga penting karena persona yang kayak tadi kita lihat contohnya di live dengan konten yang sama persis dengan persona orang yang berbeda, hasilnya bisa berbeda gitu. Jadi harus terus dengan menyapa, meyakinkan, melakukan closing, dan juga harus dengan intonasi-intonasi yang cukup meyakinkan untuk menjaga semua usernya mau terus menonton. Gitu. Kemudian yang nggak kalah penting juga adalah untuk promosinya sendiri. Jadi kalau yaitu ada beberapa, misalnya ada voucher khusus live, yaitu kalau kita bisa dari teman-teman seller sendiri bisa memberikan voucher khusus untuk live, jadi di live sendiri harga bisa lebih murah. Atau kita juga ada harga special live. Jadi di harga special live ini konsepnya mungkin lebih mirip kayak flash sale yang ada di platform, tapi flash sale-nya itu spesifik untuk di live stream sendiri. Ataupun teman-teman sekalian juga bisa bergabung di live extra, yaitu program untuk di mana kalau seller-seller bergabung di sini dari Shopee akan bantu untuk memberikan voucher-voucher untuk produk-produk yang dengan tag live extra untuk dapat voucher yang lebih menguntungkan untuk pembeli-pembelinya sehingga konversinya bisa lebih tinggi. Bayangkan kalau di satu live nggak ada yang namanya promosi ini. Kalau misalnya di satu live ini semuanya sifatnya hanya menjelaskan produk dan nggak ada penawaran, tentunya akan lebih sulit untuk melakukan konversi
ke user karena jadinya tidak ada terlalu perbedaan yang menonjol antara dari live itu sendiri maupun kalau user belanja dari halaman produk. Tapi dengan adanya promosi seperti ini, teman-teman sekalian bisa juga mengatur strategi barang-barang seperti apa yang mau dilakukan promosi, mungkin barang-barang baru yang mau di newly launch, atau mungkin barang-barang lama yang mau di flash out stoknya gitu, bisa melakukan dengan promosi-promosi yang lain dengan voucher-voucher yang ada di live ataupun harga-harga spesial live. Kemudian yang sering juga jadi pertanyaan biasanya berapa lama sih sebenarnya harus melakukan live itu gitu. Nah, kita lihat dari kira-kira traffic yang ada di Shopee itu jam-jam ramainya sebenarnya jam-jam berapa aja sih. Nah, ini rekomendasi-rekomendasi yang kita biasa berikan pada teman-teman seller dan kita juga udah lihat dengan performa streamer-streamer kita biasanya yang bagus-bagus itu seperti apa sih rutinitas streamnya. Yang pertama, jam yang pasti wajib ramai itu adalah biasanya jam siang, yaitu kayak sekitar jam 12 sampai jam 2, dan jam malam, jam 7 sampai 10. Dari Shopee sendiri, kita biasanya ada promo untuk limited time di jam 12 siang dan jam 8 malam. Nah, itu adalah jam-jam pentingnya. Jadi kalau misalnya ditanya mungkin kalau untuk yang baru mulai atau baru mulai live gitu, jam wajibnya sebenarnya adalah di jam-jam ramai ini. Mungkin dan untuk live itu butuh konsistensi karena semakin sering live-nya performanya akan semakin bagus dan rekomendasinya akan lebih kenal dari live-live kalian gitu. Jadi untuk mungkin yang paling wajib adalah 5 jam di jam-jam ramai ini. Kemudian kalau nanti dari teman-teman sekalian juga performanya udah jadi lebih bagus, udah bisa melihat pattern-pattern live-nya yang works di teman-teman sekalian seperti apa, bisa ditingkatkan lagi ke 8 jam, maupun ke 12 jam gitu. Di 8 jam ini kita juga bisa melihat jam-jam ramai tambahan lainnya, yaitu mungkin kayak antara jam 11 sampai jam 3 ataupun jam 6 sampai jam 10 malam. Kadang sampai beberapa sampai jam 11 juga. Kalau kita lihat di teman-teman yang udah sukses banget live-nya itu biasanya banyak juga yang udah streamnya sangat lama gitu di lebih dari 12 jam. Tapi kalau teman-teman masih baru mulai, sebenarnya saya mungkin kurang rekomendasikan untuk memulai stream yang langsung lama. Karena yang tadi kayak dari algoritma Shopee sendiri akan melihat performanya sendiri seperti apa sih. Semakin bagus akan semakin baik direkomendasikan. Kalau ke teman-teman sekalian baru mulai, biasanya lebih sulit untuk menjaga performanya bagus di durasi yang sangat panjang. Biasanya durasi yang lebih pendek dari teman-teman sekalian lebih mudah untuk menjaga untuk konsisten hostnya tetap energi, konsisten untuk bisa menghibur penontonnya. Jadi bisa mulai dari yang lebih awal dulu, dari misalnya 5 jam dulu. Gitu. Kemudian kalau 3M ini di Shopee Video seperti apa sih gitu. Nah, untuk Shopee Video sendiri, dari Shopee sendiri merekomendasikan untuk produk-produk yang wajib memiliki Shopee Video adalah produk-produk yang terlaris, karena biasanya semakin laris produknya semakin banyak semakin populer demand-nya dari user-usernya sendiri, sehingga untuk diyakinkan dengan video sendiri biasanya lebih punya kebutuhan dan lebih mudah untuk ditingkatkan konversinya lagi. Jadi yang satu biasanya lebih produk terlaris, atau yang kedua adalah produk-produk baru, biasanya untuk menanggalkan produk-produk baru gitu. Nah, karena seperti yang tadi kita lihat, Shopee Video sendiri sebenarnya bisa membantu untuk meningkatkan awareness ataupun engagement. Jadi untuk produk-produk baru ini bisa bantu juga untuk dikenalkan ke user-user Shopee atau calon-calon pelanggannya teman-teman penjual sendiri. Nah, konten video yang berkualitas itu biasanya seperti apa sih? Nah, itu kontennya harus konten original, karena biasanya kalau konten-konten original itu biasanya unik untuk teman-teman sekalian, dan kalau kontennya bagus bisa eksklusif untuk teman-teman sekalian, kalian sendiri juga. Durasinya sebenarnya untuk Shopee Video itu total durasi bisa 1 menit. Tapi biasanya memang para penonton itu bisa menonton rata-rata antara 10 sampai 20 detik. Jadi mungkin bisa dimaksimalkan untuk di 10-20 detik pertama. Jika ada yang bisa ditambahkan untuk value add gitu, kalau misalnya bisa lebih panjang sampai 1 menit pun nggak masalah, selama kita yakin kontennya bisa menggait atau menjaga user stay untuk sampai akhir video itu. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah the call to action, karena seperti yang tadi kita bahas, tentunya teman-teman sekalian juga ingin barangnya terjual, nggak hanya dari kontennya sendiri. Kemudian visualnya harus menarik dengan resolusi yang baik, menggunakan review, dan juga menggunakan hook yang menarik. Hooknya ini yang harus dioptimalkan di mungkin 3 detik pertama untuk video-video itu sendiri. Gitu.
Eh, nah, ini beberapa contoh video-video dari teman-teman seller. Kalau misalnya untuk videonya sendiri visualnya harus baik, jadi harus kelihatan beresolusi baik, jadi jelas dan nggak buram, pencahayaannya juga bagus. Kemudian juga memperlihatkan produknya sendiri itu aslinya seperti apa sih, karena kebanyakan orang sebenarnya pengen lihat videonya karena pengen lihat, oh aslinya ini seperti apa sih sebenarnya kalau dalam bentuk video. Kemudian juga bisa mereview produknya secara detail, baik tadi dengan contoh misalnya kayak before after atau komparasi atau highlight dengan mendeskripsikan fitur produknya sendiri dan bisa melakukan text atau voice over. Kalau kita lihat text atau voice over ini juga salah satu yang penting karena biasanya nggak konten orang akan lebih stay kalau ada teksnya atau ada voice overnya karena mereka otomatis akan lebih engage dengan konten itu sendiri. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah hook-nya sendiri yang biasanya ada di 3 detik pertama, yaitu adalah dengan memulai dengan pertanyaan kontroversial atau provokatif yang biasanya sangat relevan dengan pain point atau problem-problemnya calon pelanggan di barang itu. Misalnya dengan kayak, oh kaget banget ternyata bisa ini gitu. Atau misalnya kayak katanya produk ini bisa bikin apa gitu. Atau nyesel banget baru tahu kalau ternyata ada barang yang bisa seperti ini. Hal-hal yang seperti itu atau mungkin dari problem statement kayak yang tadi kita bahas, oh sering melorot, oh kulit saya kusam, biasanya butuh skincare seperti ini dan lain. Kemudian juga disupport dengan cuplikan singkat dan hasil akhirnya before after-nya seperti apa sih gitu. Extra tips juga untuk teman-teman untuk Shopee Video atau Shopee Live, kita juga bisa melakukan promosi cross channel, baik itu di Shopee Live atau Shopee Video atau juga bisa dengan media sosial teman-teman sekalian lain. Kalau misalnya teman-teman seller udah punya komunitas yang sangat besar di Facebook atau punya followers yang sangat banyak di Instagram, bisa juga di-share ke media-media sosial kalian. Dengan adanya teaser-teaser, biasanya lebih ada antisipasi daripada para pelanggan, terutama kalau teman-teman sekalian udah punya pelanggan-pelanggan yang loyal, biasanya bisa di-drop teaser-teasernya, itu biasanya orang akan lebih antisipasi dan penontonnya bisa lebih tinggi, konversinya lebih bagus. Dan juga melakukan dengan CTA ke media sosial yang lain gitu. Nah, tips lain kalau misalnya dari teman-teman sekalian mungkin bisa melakukan konten sendiri, ingin memperluas jangkauan lebih jauh atau mungkin dari teman-teman sekalian merasa belum punya kapabilitas untuk membuat konten yang cukup bagus, dari teman-teman seller bisa melakukan kolaborasi dengan affiliate. Affiliate di Shopee sendiri cukup besar, kita salah satu e-commerce dengan jaringan affiliate yang terbesar. Affiliate kita ada yang affiliate Shopee Live ataupun Shopee Video dan juga ada affiliate-affiliate yang sifatnya eksternal affiliate di sosial media. Dari teman-teman sekalian pun bisa menjangkau dari namanya affiliate marketplace yang bisa diakses dari seller center teman-teman sekalian. Di situ teman-teman bisa sort atau pilih affiliate-affiliate sesuai dengan produk-produk kalian, kategori-kategori produk kalian. Bisa dilihat juga penjualan historical dari affiliate-affiliate ini seperti apa. Jadi kalian bisa memilih affiliate-affiliate yang lebih targeted untuk membantu penjualan teman-teman sekalian di dunia konten, baik itu Shopee Live ataupun Shopee Video. Oke. Sampai situ dulu mungkin konten untuk pemaparan Shopee Live sama Shopee Video hari ini. Nanti kita akan bahas beberapa pertanyaannya yang mungkin udah ada di grup chat, tapi mungkin saya balikin dulu ke Malinda untuk lanjut ke sesi dulu. Baik, keren banget. Terima kasih Kak Cecil atas pemaparan materinya. Tadi sudah dijelaskan terkait perbedaan Shopee Live dan juga Shopee Video, kemudian strategi-strategi meningkatkan penjualan melalui Shopee Live dan juga Shopee Video. Dan harapan kami teman-teman yang ada di sini nih, teman-teman penjual Shopee, itu bisa langsung mengaplikasikan tips and trick dan strategi-strateginya tadi untuk meningkatkan penjualannya melalui fitur Shopee Live dan juga Shopee Video. Kalau saya sendiri nih mendengar penjelasannya Kak Cecil tadi, wah pengen langsung praktek. Tapi bentar, jangan dulu praktek karena kita masih ada pembicara lainnya yang pastinya bakalan ngasih tips dan trik yang gak kalah menariknya. Nah, di sini sudah ada Kak Brena Dwita. Halo Kak Brena Dwita.
Halo. Mana? Ini Kak Brena Dwita. Oh, ini dia. Halo Kak Brena Dwita, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, teman-teman, kita kenalan dulu sama Kak Brena Dwita. Jadi Kak Brena Dwita ini adalah COO dari MOP Beauty, Mother of Pearl. Nah, kalau kita tahu ya, Mother of Pearl ini kan memang diinisiasi dari beauty influencer Tasya Farasya. Nah, kita pengen juga nih tahu nih Kak Brena terkait perjalanannya MOP Beauty, kemudian apa sih tips dan trik atau strategi sampai MOP Beauty itu bisa jadi sebesar ini sekarang gitu ya. Mungkin Kak Brena bisa ceritain gimana sih perjalanannya MOP Beauty. Kemudian aku sebenarnya penasaran banget sama ini sih Kak Brena. Kenapa namanya Mother of Pearl? Ada apa gitu sama Ibu Mutiara ini? Kenapa bisa itu pilihannya? Mungkin ada arti khusus atau ada filosofi tertentu, boleh diceritain nggak ke kita Kak Brena? Ya, ya, oke. Nah, jadi sebenarnya kalau Mother of Pearl sendiri memang dirilis sama Tasya di 2021 gitu. Namun perjalanan sebelum itunya nih dimulai di 2017 di mana Tasya memang memulai karirnya sebagai beauty influencer yang sering banget bikin konten-konten jujur terkait kosmetik dan skincare. Dan dari situ seiring berjalannya waktu banyak yang minta Tasya untuk bikin produk sendiri, apalagi Tasya juga sering kali diminta oleh brand-brand beauty yang sudah terkenal untuk nge-review produk yang belum jadi gitu. Jadi, "Mana nih yang kak Tasya suka, mana nih yang menurut kak Tasya bagus?" Kayak gitu. Jadi, setelah itu barulah Tasya mulai develop produknya dari tahun 2018 gitu. Jadi, produk pertama MOP tuh udah di-develop sama Tasya sendiri dari tahun 2018 gitu. Jadi memang prosesnya panjang karena Tasya udah review banyak banget produk, dia betul-betul pengen keluarin produk yang paling bagus dari semua yang pernah di-review lah, ibaratnya seperti itu. Jadi, akhirnya di 2021 itu, baru MOP launch produk pertamanya, gitu. Nah, kalau kenapa, namanya Mother of Pearl dan, kenapa kupu-kupu gitu ya. Jadi sebenarnya, nama Lulu Farasya, nama Tasya aslinya Lulu Farasya gitu. Nah, itu tuh ada, apa ya, ada arti-arti khusus yang sebetulnya sebetulnya bisa diartikan itu kayak sebuah, tipe butterfly lah gitu. Jadi itulah awal mulanya kayak oke logonya butterfly, namanya Mother of Pearl itu sebenarnya awalnya dikonsolidasi dari hal-hal tersebut dan Tasya memang suka sekali dengan butterfly dan suka sekali dengan warna ungu, nama Mother of Pearl dan lain-lain, gitu. Waduh, keren banget ceritanya. Jadi sebenarnya ceritanya sendiri adalah dari pribadi Kak Tasya sendiri ya, dari Betul. personalnya Kak Tasya sendiri. Dari awal dia memang suka review-review make up, kemudian Ya, terbesit lah, kenapa gue nggak bikin sendiri gitu kan? ya, Lebih kayak gitu ya kayak. Oke, em, memang kan kita sudah tahu ya kalau Mother of Pearl ini tuh begitu viral. Banyak banget lah di antara produk-produk kecantikan yang lain, tapi memang salah satunya MOP ini tuh cukup viral. Nah, boleh nggak sih kasih tips kenapa sih bisa begitu? Kemudian konten apa aja sih yang menurut MOP ini memang paling mudah viral gitu ya? Karena tentunya kita kalau mau memviralkan sesuatu harus tahu nggak sih Kak, kayak apa sih yang kira-kira bisa disenengin gitu ya sama masyarakat atau khususnya target marketnya MOP sendiri gitu. Silakan diceritain tipsnya mungkin Kak Brena. iya. Sebenarnya kalau kenapa bisa viral ya menurut aku, MOP tuh dari ini yang awal banget ya, yang awal banget tuh kita emang launching produk tuh suka beda unik sendiri dari tren yang ada, gitu. Jadi kayak, yang pertama kita launch kan sebenarnya complexion ya, kayak, primer, terus habis itu loose powder, habis itu foundation. Di saat sebetulnya brand-brand lain itu launching-nya tuh pas kita launching foundation, brand lain launching-nya cushion, gitu. Dan primer kita tipenya sekarang juga beda sendiri sama yang ada di market gitu, karena tipe yang gripping gitu, yang bisa makeup tuh nempel gitu instead of moisturizing. Sebenarnya ini moisturizing juga, cuma beda sama yang di luar sana. Nah, karena kita punya keunikan ini dan, obviously Tasya dan MOP kita pede banget sama kualitas produknya itu sendiri, jadi memang untuk memviralkannya itu lebih menurut aku lebih mudah ya, karena kayak kita bukan hanya menjual, produk-produk yang mempunyai USP atau benefit yang sama dengan yang di luar sana gitu. Jadi ini tuh bener-bener kayak sesuatu yang beda dan kita pede banget bahwa, "Wah ini tuh bagus banget," gitu. Dari situ jadinya tuh, apa ya, kayak efek virality-nya tuh mulai berguling lah, kayak, "Ini apa sih? Oh ini katanya bisa kayak gini, oh ini baru nih, unik nih," gitu. Jadi sebenarnya itu dan pastinya sebenarnya
mesin terbesarnya ya Tasya sih menurut aku gitu. Karena dia memang terkenal memviralkan segala sesuatu dengan mudah ya gitu dan di brand-brand lain yang ternama juga produk-produk yang viralnya tuh juga Tasya yang viralin gitu. Bahkan kayak ada produk yang harganya lumayan mahal, itu kayak moisturizing cream gitu yang lumayan premium, lumayan mahal juga. Waktu itu Tasya viralin sampai satu Indonesia tuh sold out. Padahal itu bukan produk yang murah gitu, tapi again karena emang ini punya kualitas yang nggak kaleng-kaleng lah menurut Tasya, itu bisa bikin viral lebih cepat sih menurut aku daripada kayak sekedar diskon-diskon, terus kayak punya produk yang mengikuti tren aja, kayak gitu. Oke, berarti kalau aku bisa recap sedikit, artinya ketika kita mau mempromosikan produk kita gitu ya melalui Shopee Live atau Shopee Video, pemilihan host juga sangat penting ya Kak ya. Jadi Iya. apakah host untuk Shopee Live ini tuh cukup responsif, kemudian dia juga menjelaskan produknya dengan baik gitu ya, sesuai seperti reviewnya gitu, dan juga mungkin persona dari hostnya sendiri juga kayaknya kita harus bisa cocok-cocokin nih sama produk apa yang kita jual gitu kali ya Kak Brena ya. Jadi Iya, memang nggak sebenarnya sembarangan ya. tadi kan sebenarnya lebih kayak di dunia digital yang general ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak di Shopee Live sendiri, menurut aku sih kuncinya gini sih, kayak orang tuh masuk ke Shopee Live dia pasti pengen dapat benefit gitu. Benefitnya mungkin bisa tergolong menjadi dua yang simple, kayak satu benefit dalam hal product information, satu lagi dalam hal promo gitu. Jadi sebenarnya itu dua yang mereka cari at the end. Cuma in the beginning kalau misalnya kayak nggak attracted sama sesi live-nya juga orang pasti kabur sih. Kalau menurut aku bahkan dimulai dari pertama tuh kita harus punya cover page buat si live-nya tuh yang udah bagus duluan. Gitu yang kayak warnanya tuh bagus terus kelihatan tuh promonya up tuh 40% gitu. Itu dimulai di situ dan pas masuk hostnya tuh juga harus menarik, harus presentable, terus ngomongnya juga harus enak, harus friendly dan enak didengar lah gitu. Jadi itu dan kalau MOP tuh kita biasanya kalau misalnya double date atau misalnya pas, tanggal double date atau payday ataupun kita lagi launch produk tuh biasanya kita memang sangat tematik gitu. Jadi hostnya tuh kita pakein baju yang rapih, yang misalnya kadang temanya tuh apa ya, fairies gitu atau angels atau apa yang lucu-lucu dan mereka semua tuh harus yang menarik, kayak makeupnya tuh harus rapi gitu, rambutnya tuh harus rapi gitu, dan seiring dengan itu barulah sambil mereka jelasin mengenai produknya, terus mereka juga kasih tahu promonya ada apa aja biar customer tuh bisa dapat 2 benefit yang tadi yang mereka cari, tapi juga ngedengerinnya tuh enak dan nggak cepet-cepet kabur gitu. Oke, jadi memang itu penting banget nih pemilihan host, kemudian visual Oh, yang baik ya. Kalau mhm, misalnya kita nge-live udah hostnya bagus, tapi ternyata settingan live-nya biasa aja atau terkesan seadanya gitu ya, itu juga kita nontonnya males sih Kak. bener, Jadi aku aku sampai sendiri gitu. ganti-ganti kamera, aku ingat banget dari awal tuh MOP tuh Shopee Live-nya tuh improve banget, maksudnya kalau teman-teman bisa lihat sekarang kan, eee, vi v lumayan HD ya gitu live-nya MOP, tapi sebenarnya itu ada proses yang lumayan panjang gitu. Jadi dari awal tuh kita ganti lighting, ganti kamera, terus kayak, kita kasih tahu host untuk kayak, "Ayo dong jangan lihat handphone, jangan" jadi itu prosesnya memang panjang dari awal-awal kita masih agak burem, lighting-nya kurang pas, sampai kayak, "Oke kelihatan makeup-nya flawless banget kalau pakai lighting ini," gitu. Oke, karena kita juga kan menjual produk kecantikan ya. Kalau nggak flawless kayak nggak ada yang mau beli nih, nggak percaya. Betul betul. Mhm. Nah, ya tadi terkait, apa namanya, settingan, sampai sekarang bisa kelihatan HD. Mungkin di luar itu pastinya kan kalau misalnya, sekarang teman-teman UMKM atau teman-teman seller yang join di sini mungkin kayak, ah, MOP Beauty udah bagus, udah besar gitu ya, mampu membeli tools-tools yang memang, apa namanya, advance gitu lah ya. Nah, tapi apakah, sebelum-sebelumnya ada nggak sih tips bagi pemula gitu ya, kalau pengen juga nih, tadi juga MOP Beauty kan nyoba-nyoba kamera ya, ini nggak cocok, itu nggak cocok, ini masih buram, kemudian sampai akhirnya ketemu yang benar-benar HD. Boleh diceritain nggak sih perjalanannya tuh sampai sesulit apa? Dan, mungkin kasih tips juga buat teman-teman penjual Shopee di sini gitu ya, kira-kira apa nih yang bisa, membuat sustain gitu ya atau, akhirnya sampai ke titik di mana seperti MOP sekarang. Iya iya, oke. Nah jadi, aku cerita dari awal ya. Jadi pas awal aku masuk MOP tuh, aku lihat Shopee-nya sebetulnya kita tuh live masih sangat minimum banget gitu. Jadi bisa dibilang sehari
mungkin pernah ada sehari yang kita nggak live sama sekali gitu. Terus grow ke kayak 3 jam, 5 jam, dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya sekarang di titik yang sekarang MOP tuh udah 24 jam, itu prosesnya tuh panjang banget gitu. Dan ini berarti udah 2 tahun ya gitu kita growing our live platform sampai akhirnya bisa 24 jam seperti hari ini. Nah, sebenarnya kuncinya gimana bisa sustain dan gimana bisa performing well lah ya si live-nya ini, menurut aku sih betul-betul harus dilihatin banget kayak, pertama disesuaikan dulu dengan resource yang teman-teman punya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya let's say teman-teman kayak, budgetnya masih terbatas atau mungkin orang yang mau ngelakuin live dari internal tuh juga masih sedikit, itu bisa dicoba sedikit-sedikit di waktu-waktu prime time gitu. Jadi aku nggak saranin teman-teman untuk langsung 24 jam besok tuh sebenarnya, menurut aku kurang sustainable gitu. Jadi yang ideal adalah dicoba sedikit-sedikit. Misal let's say, oke, tadi kan udah lihat tuh ada sarannya yang jam wajib tuh 5 jam misalnya. Mungkin bisa diambil, bisa coba kalau yang belum pernah live 1 atau 2 jam atau 3 jam dari jam wajib itu dulu gitu. Jadi dicoba dari situ dan, dicoba dulu misalnya, formatnya seperti apa. Misalnya kayak, oke dengan natural light atau dengan, lampu yang beli di Shopee lampu yang, apa ya, yang buat jadi influencer gitu. Terus atau, kita coba dengan OBS atau yang ada background-nya atau kita coba di gudang kita gitu, itu boleh dicoba-coba formatnya. Dan kalau misalnya sekali misalnya teman-teman kayak, "Aduh kok dikit banget pendapatannya," atau mungkin kayak, "Aduh kok dikit banget yang nonton." Nah, itu jangan nyerah gitu. Jadi jangan nyerah, teman-teman coba lagi besoknya dengan format yang berbeda atau mungkin di waktu yang berbeda gitu. Jadi sering A/B testing dengan elemen-elemen yang berbeda-beda mulai dari waktu, settingan misalnya, promo dan lain-lain gitu. Nah, MOP pun juga dulu seperti itu. Kita, coba trial waktu nih, misalnya kita coba trial waktunya yang jam segini dan jam segini revenue lebih banyak yang mana. Kita juga trial-trial host, kita trial background juga pakai pakai, OBS atau tanpa OBS. Jadi kita so many things yang kita trial dan yang paling penting untuk bisa sustain adalah teman-teman betul-betul seiring trial, seiring juga dipantau, cost-nya atau biayanya ini, eee, berba ini impact-nya terhadap pendapatan atau revenue itu seperti apa, gitu. Nah, itu yang, MOP mulai ambil learnings-nya dan kita lihat, oke kalau misalnya kayak gini nih, cost-nya terlalu tinggi nih, waktu itu kita pernah pakai agensi yang sebetulnya cost-nya terlalu tinggi lah misalnya. Terus kita mulai kayak, oke ini kita sendiri-sendiri dulu, coba yuk kita set kameranya dan lain-lain, sampai akhirnya sekarang itu kalau kita lihat sebetulnya kita udah bisa bayar agensi lagi dengan live 24 jam karena kita udah menemukan format yang terbaik dan waktu yang terbaik dan cara live yang terbaik, gitu. Jadi itu yang paling penting, untuk bisa sustain teman-teman sering-sering A/B testing, start small, coba sedikit-sedikit dulu, jadi nggak langsung ekstrim, dievaluasi apa yang works, apa yang tidak works, yang works bisa dilanjutkan, yang tidak works bisa dicari alternatifnya, gitu. Sampai nanti bisa di-grow terus-menerus karena menurut aku bener yang tadi udah disampaikan di sesi sebelumnya, live itu tuh bawa banyak banget benefit gitu. Jadi kayak pertama sering muncul di beberapa halaman Shopee, terus kalau aku dari MOP juga banyak banget ternyata informasi yang dicari sama calon customer yang belum bisa mereka dapat di PDP kita gitu, atau di ya product information kita kayak misalnya shade. Kita udah kasih nih shades-nya apa aja, tapi mereka tetap, "Kak, aku mau swatch real," gitu, mau swatch yang real di tangan Kakak gitu. Jadi sebetulnya banyak banget yang mereka akan bisa dapetin lah dan belum bisa dapetin sebelumnya di PDP gitu. Jadi live very recommended, tapi harus start small, sering A/B testing dan betul-betul dilihat sustainability-nya dan capacity-nya resource kalian tuh sanggupnya seberapa dulu. Coba lagi kalau gagal sampai ketemu yang bener-bener klik banget. Ih, keren banget. Nah, tadi ya kuncinya teman-teman penjual, jangan lupa konsistensi. Nah, ini nih kadang-kadang kita kalau udah gagal, udah, "Ah, capek, nggak mau," gitu Ya, ya. Nah, itu sering banget jadi masalah gitu ya buat, kita, jadi nggak mau nyoba-nyoba karena udah kepalang gagal duluan. Jadi buat teman-teman penjual, kita coba-cobain nih mana yang pas, mana yang enggak. Mungkin kalau menurut Kak Brenda di, MOP Beauty sendiri itu cocok, tapi mungkin di, toko teman-teman belum tentu cocok gitu ya. Jadi silahkan dites, dicoba tadi terkait, misalnya settingannya seperti apa, kemudian formatnya, apakah promonya juga seperti apa gitu ya. Itu benar-benar harus dicoba satu persatu, pelan-pelan sampai ketemu yang klik, dan nantinya bisa jadi, apa ya, seperti
seperti peluru lah ya buat kita untuk berjualan juga gitu melalui fitur Shopee Live dan juga Shopee Video. Thank you banget Kak Brenda, jangan kemana-mana dulu karena nanti kita masih ada ngobrol-ngobrol dan tanya jawab. Dan teman-teman, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Kak Brenda, Kak Brena, sorry, sudah ngobrol-ngobrol sama Kak Brena terkait dari kesuksesan MOP Beauty. Tapi kita penasaran nih, dari sisi lain kita punya konten kreator. Nah, di sini sudah ada Kak Hendra Setiot selaku konten kreator Shopee Halo, Video. halo. Nah, Kak Hendra, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama penjual inspiratif lah ya, bisa dibilang seperti itu. Dan juga tadi sudah ada Kak Cecil dari tim Shopee juga yang sudah Ya, menjelaskan bagaimana terkait fitur Shopee Live dan juga Shopee Video. Tapi kita penasaran, dari tadi ngomongnya kontennya harus bagus, kontennya tuh harus apa namanya jernih gitu ya, HD segala macam harus macam-macam lah gitu ya. Tapi kita pengen dengar sendiri nih. Dari Kak Hendra sendiri selaku video kreator nih, ini gimana sih bikin konten tuh yang jadi bagus, terus kayak gimana supaya akhirnya menjadi video kreator ini bisa jadi sukses juga gitu loh, gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang saya kayaknya jadi penjual cukup segini aja, tapi saya mau jadi video kreator aja gitu. Nah, ini mungkin boleh kasih tipsnya Kak Hendra, silakan. oke. Selamat siang buat teman-teman. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya saya pribadi membuat konten itu kan memang banyak nih cara-caranya ya. Banyak banget, mulai Jarul tadi itu kayak before after, konsep-konsepnya. Nah, sebenarnya kalau untuk soal kualitas memang ya itu menjadi apa ya, menjadi pertimbangan yang penting banget. Tapi kalau saya melihat akhir-akhir ini sesuatu yang relate sih, relate kepada kayak calon customer kita gitu. Kalau saya sendiri lebih banyak ke problem solutionnya gitu untuk segi produk. Karena menurut saya itu kayak lebih relate aja gitu. Karena kan kalau kita ngomongin soal pemula yang baru mulai, itu pasti mereka akan kesulitan ya untuk bikin konten yang bagus, bikin konten yang menarik itu pasti akan kesulitan gitu. Nah, kalau saya biasanya lebih fokus ke konten yang relate aja, mulai dari menjelaskan permasalahan seseorang itu apa, terus kemudian kita sajikan produk itu tuh bisa jadi solusi dari sisi mananya loh gitu. Nah, itu tetap akan memperkuat dari sisi yang tadinya ragu-ragu mau beli, nah sekarang akhirnya karena dengar penjelasan kita dia akhirnya mau beli gitu. Nah, kalau saya sih lebih fokus ke arah sana ya, karena kan memang ya tiap orang mempunyai cara-cara dan juga pasti mempunyai keterbatasan masing-masing dalam membuat sebuah video gitu. Tinggal kita mau pilih strategi yang mana. Tapi ada baiknya kita coba semuanya gitu. Kalau memang kita mampu, kita coba semuanya, berbagai macam angle, karena jujur aja selama ini juga saya nggak pernah bisa memastikan video mana yang bisa laku gitu. Terkadang video dengan format seperti ini lebih laku, video dengan format seperti ini tuh ternyata kurang laku di produk ini. Nah, memang harus mencoba sih gitu. Oke, berarti sama ya kayak Kak Brena tadi bilang, kita harus konsistensi dan nyoba-nyoba mana Betul. video-video yang kira-kira memang laku gitu ya. Nah, Iya, tadi karena tuh kan nggak bisa dari sisi kita sendiri ya. Kita kan juga harus lihat dari sisi, kalau di saya kan audiens ya, calon customernya kan pasti beda-beda nih latar belakangnya mereka beda, dan kadang ada angle sudut pandang tertentu dalam pembawaan kita tentang produk itu yang memang cocok dan kadang juga enggak gitu. Memang harus kita coba dari segi segala angle gitu. Oke. Kalau dari ceritanya Kak Hendra sendiri nih, ada fokus pada storytelling gitu ya dan bukti nyata Hmm. produk. Nah, apakah sebagai seorang content creator juga punya kebutuhan untuk memilih-milih produk mana yang cocok atau tidak cocok gitu ya untuk dipromosikan ibaratnya atau dibikinin videonya gitu. Kalau Kak Hendra sendiri ada nggak sih kayak misalnya fokus tertentu gitu ya ketika Kak Hendra memutuskan untuk membuat sebuah video gitu? Oh, kalau untuk pemilihan produk pasti ya, pasti ada juga gitu. Jadi ada kriteria-kriteria juga di mana mulai dari rating toko, rating produk itu jujur penting banget ya. Serta em, dari sisi pembawaan kita pun juga nanti bakal sesuai dengan produk itu gitu loh. Kalau misalnya produk itu ternyata wah kurang bagus, terus kualitasnya juga kurang, apalagi nah ini penting juga untuk rating produk sih, karena kan sekarang itu kan apa ya istilahnya, kalau misalnya kita perhatikan kadang orang itu juga kalau misalnya kesalahan ekspedisi pun juga menyalahkan
menyalahkan produk ya, ngasih ratingnya jeleknya di produk gitu. Nah, itu juga kadang saya juga harus baca-baca dulu nih. Misal rating produknya kurang, tetap saya baca tuh kira-kira kalau dia itu ya banyak yang ngasih rating 1, rating 2 itu karena apa dulu gitu. Kalau memang mayoritas ternyata karena ekspedisinya, ya produk ini memang masih saya pertimbangkan untuk saya bawakan gitu. Saya review gitu. Karena kan tetap ya nggak bisa kita asal gitu loh. Karena produk-produk yang kurang bagus kualitasnya kita paksakan itu juga akan ngaruh ke performa kita sih ke depannya. Nanti ketika orang lihat video kita lagi, ketika membawakan video itu ya mereka akan berkurang juga kepercayaannya gitu. Jadi memang tetap harus diperhatikan dalam sisi membuat sebuah kontennya gitu. Nggak terlalu overclaim, tapi juga ya gimana caranya bisa tetap menjual gitu. Kita tinggal fokus untuk mencari apa ya kayak unique selling dari produk itu tuh apa gitu. Kelebihannya apa yang bisa kita gali. Nah, karena saya itu mulai dari kayak konten-konten problem solving gitu, ya problem apa sih yang bisa dijadikan apa ya kayak hook atau mungkin topik utama dalam membuat sebuah konten sehingga produk ini tuh bisa, oh ini loh solusinya. Nah, itu tuh saya fokusnya ke sana sih biasanya. Oke, jadi memang kita juga harus tahu nih produk seperti apa yang akan kita review gitu Betul. ya. Karena takutnya Iya, nanti jadi citra kita juga nih kalau ternyata produknya tidak sebagus itu gitu ya atau betul. tidak sesuai sama deskripsinya. Itu Iya, kita yang sudah promoin nanti trust juga audiens ke kita juga jadi berkurang gitu ya. Jadi memang iya. itu dia tadi teman-teman seller, jangan lupa ketika ingin mereview sebuah produk ya pastikan kalau memang produknya itu sesuai dengan review, kemudian sesuai dengan deskripsi gitu ya. Jadi teman-teman juga ketika mau mencari afiliator atau misalnya mencari konten kreator yang ingin mempromosikan produk teman-teman juga pastikan informasinya lengkap gitu ya supaya nggak bingung juga nih nanti konten kreatornya ya untuk bisa nge-review produk tersebut. Wah keren banget nih. Thank you banget Kak Hendra untuk Sama-sama. namanya tips and triknya. Jangan kemana-mana dulu karena masih ada Q&A juga dari teman-teman yang sudah dipilih. Mungkin kita boleh mengundang Kak Brena dan Kak Cecil juga ya untuk hadir di hadapan kamera karena kita sudah mulai masuk ke sesi Q&A. Nah, sesi Q&A kita sudah ada dapat beberapa pertanyaan yang mungkin nantinya akan ditujukan kepada salah satu dari kakak-kakak yang ada di sini. Yang pertama dari denial.co. Sebagai pemula, apa yang harus dilakukan saat live dan gimana biar audiens tertarik? Pertanyaan ini ditujukan untuk Kak Brena Dwita. Silakan boleh dijawab. Iya. Sebagai pemula sebetulnya nanti kalau secara operasionalnya tadi yang aku udah jelasin, jadi bisa start small, terus bisa A/B testing terus dari segi settingan live-nya, host-nya, promonya, ataupun waktu untuk live-nya juga gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kayak pertama kali aku harus ngapain nih di live-nya? Mmm, be presentable. Jadi kalau menurut aku kayak untuk host-nya sendiri harus semenarik mungkin, settingan belakangnya, settingan background-nya usahakan semenarik mungkin, promonya juga semenarik mungkin gitu dan di waktu yang paling pas gitu. Habis itu baru di A/B testing. Nah, jadi coba dulu. Coba Ya, dulu nih. gitu. Udah menarik belum? Ngaca kali dulu ya Kak ya kita ya. Mungkin bisa sambil Kalau ngaca, sambil pura-pura jadi host live nih udah menarik belum ya gitu. Kalau misalnya kita sendiri ngeliat belum menarik kan kayaknya audiens juga gitu ya. Pemikirannya. Jadi kalau bisa sih memang yang menarik dulu khususnya terkait settingannya, formatnya. Ini udah menarik dulu sampai baru setelah itu kita akan coba-coba seperti itu. Oke Kak Dinael, thank you banget pertanyaannya. Lanjut. Dari distro anakku, bagaimana membuat Shopee video ada yang nonton? Nah, ini ditujukan kepada Kak Hendra. Silahkan boleh dijawab. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman baru memulai kan tadi saya juga perhatikan banyak pertanyaan juga ya. Kenapa kok baru udah upload kok viewsnya nol terus, trafficnya nggak ada gitu. Sebenarnya ini juga dialami ke banyak kreator ya teman-teman ya. Meskipun video kalian bagus di awal, kalau memang akunnya baru dan memang belum begitu kayak berkembang akunnya, memang kayak lebih susah gitu loh. Karena ya mungkin akunnya belum terbaca secara algoritma dari Shopee ya. Jadi ya itu menurut saya biasa gitu loh. Dan kalau saya sih lebih ke ikut campaign ya. Kan di Shopee itu sering ada campaign hashtag apa gitu ya. Nah itu kita coba ikutan campaign gitu untuk di awal. Atau mungkin
kadang di Shopee juga ada kompetisi gitu-gitu ya. Nah itu biasanya saya juga ikutan, itu juga sangat ngebantu banget untuk narik traffic. Terus kalau saya perhatikan pemilihan produk itu juga penting banget untuk di awal-awal. Jadi karena kita kreator baru gitu ya, kita kalau saya dari sisi kreator itu memang agak susah banget mau kita video sebagus apapun pasti namanya akun baru belum kebaca gitu loh sama sistem. Nah, kita gimana caranya ya kita ikut-ikutan aja apa campaign yang ada gitu. Terus produk-produk apa yang memang direkomendasiin di Shopee itu kan ada nih, ada produk trending, kadang ada juga toko populer ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kita bisa ambil, biasanya saya risetnya tuh klik di situ terus ngecek em, produk terlarisnya dia apa. Nah, kita coba review karena itu bener-bener ngebantu traffic juga gitu. Itu kalau dari saya sebagai kreator Shopee video ya. Kalau misalnya untuk views yang rendah, kalau di awal-awal memang wajar sih. Dan saya pun juga memulai itu memang awal-awal juga penontonnya sepi juga gitu. Apalagi kita belum dikenal, itu pasti akan susah gitu. Video kita mungkin akan kena kena skip atau kena scroll gitu. Itu hal yang wajar. Ya, buat saya sih tetap konsisten aja sih. Nanti pasti, dan ini nih, video yang kita upload sekarang kalau teman-teman ngerasa kok nol, itu jangan berhenti ya. Karena kalau misalnya dilihat dari data saya sekarang pun, video dari tahun yang lalu itu ada yang baru naik sekarang gitu. Jadi memang ya kita konsisten aja sih. Tugas kita kan cuman ngonten sebaik versi kita gitu sambil terus upgrade itu aja. Oke, jadi memang balik lagi kayaknya highlightnya di isi di training kali ini adalah konsistensi ya. Jangan Ya, pasti. berkecil hati ya kalau misalnya belum ada penonton, kalau misalnya masih belum sesuai ekspektasi, tapi kita coba terus kemudian kita tes-tes. Thank you banget Kak Hendra. Nah, ini ada pertanyaan untuk Kak Cecil. Nah, Kak Cecil, ada pertanyaan, apakah harus live jika ingin menaikkan penjual? Perlu nggak sih kita live? Nah, ini pertanyaannya. Oke, tentunya untuk live ataupun video, dua-duanya secara prinsip pasti bisa meningkatkan tingkat penjualan. Kenapa? Karena yang tadi kayak, oh dengan live atau video bisa dipromosikan di halaman-halaman Shopee yang lainnya, bisa menjangkau calon audiens-audiens baru, dan perilaku konsumennya juga udah berubah tuh dari dulu cuma mungkin lihat image aja, sekarang lebih suka lihat bentuknya yang video atau live atau video. Jadi tentunya pasti akan bisa meningkatkan penjualan kalau mau naikkan penjualan. Cuma memang konten ini live and video seperti tadi udah di-share sama Kak Brena, sama Kak Hendra, kuncinya adalah konsistensi. Jadi memang, live sama video ini butuh komitmen. Jadi memang kayak butuh komitmen dan butuh investasi, dan konsistensi effort yang ada. Jadi nah itunya yang perlu di-assess sendiri nih. Kadang kan kayak, "Oh apakah live pasti bisa meningkatkan penjualan?" Jawabannya pasti iya. Cuma mungkin harus di-balance sama kayak tingkat komitmennya teman-teman kalian, sekalian, tingkat konsistensi dan juga tingkat, willingness investasinya itu sendiri. Mungkin kayak bisa di-share mungkin tadi kayak, oh bisa lihat dulu kalau memang kayaknya, dengan investasi yang awal udah bisa naikin penjualan dan bisa nutup, mungkin bisa dilanjutkan. Tapi kalau memang misalnya dilihat kayak mungkin dengan kondisi toko yang sekarang belum bisa maksimal, kalau mau melakukan live atau video mungkin bisa lakukan live dan video dengan menggait teman-teman affiliate atau teman-teman kreator juga untuk bisa tetap me-utilize channel-nya tapi mungkin dengan komitmen yang berbeda, seperti itu. Oke, jadi memang harus live. Jawabannya adalah harus live ya Kak Cecil. Jadi ya teman-teman dicoba aja dulu seperti tadi juga Kak Brena bilang. Kalau nggak sanggup 5 jam dulu, yang penting di jam-jam rekomendasi itu live aja dulu gitu ya. 1-2 jam live dulu. Kemudian nanti kalau memang kita sudah mulai tahu nih formatnya seperti apa atau udah dapat flow-nya, baru dia agak dipanjangin lagi kali gitu ya maksudnya. Oke, terakhir ada pertanyaan buat Kak Brena. Ini kan memang beauty produk tuh banyak banget nih Kak Brena ya. Gimana caranya bersaing melalui Shopee Live? Nah, itu dia pertanyaannya. Bersaing melalui Shopee Live. Sebenarnya again, kuncinya balik lagi ke yang semua tadi aku jelasin gitu, tapi mungkin gini sih, kayak, aku kasih gambaran mungkin kalau gambaran aja kayak MOP tuh, kalau misalnya live kita tuh niatnya tuh niat banget gitu. Jadi kadang host kita tuh sampai 5 gitu, terus semuanya semuanya pakai baju yang bener-bener unik banget, jadi kita dress up dan semuanya make up-nya rapi gitu, dan itu tuh sampai aku dengar kabar dari host aku kalau kompetitor-kompetitor kita tuh sampai kontak mereka gitu, reach out ke mereka kayak sampai kayak,
Kak, ini mau nggak kerja di kita dan lain-lain gitu. Karena itu yang benar-benar bikin audiens kita tuh di awal udah rame banget gitu, langsung rame banget dan, dan mereka semua juga bisa komunikasi dengan sangat baik, jadi ngejualnya dengan promo dan product information yang diberikan tuh lebih nyantol gitu. Itu sih gitu, jadi itu yang ngebedain kayak, kerasa itu juga fun kayak ngobrol sama temen aja gitu, nggak yang kayak ngobrol sama robot gitu, karena ngobrol sama temen yang rapi dan menarik dan seru gitu. Jadi mungkin itu, dan promonya jangan lupa Hmm. sama produk benefit-nya. Oke, promo, terus jangan lupa jangan kaku. Mungkin Jangan ngobrol kaku. aja, mungkin kalau kita nggak biasa di depan kamera mungkin agak sedikit tegang kali gitu ya Kak Brena. Tapi ya balik lagi, anggap saja calon pembeli kita itu adalah teman-teman. Jadi kita memang kayak ngejelasin produk ke teman-teman aja gitu ya. Jadi seluas Friendly. itu gitu ya. Oke, nah ternyata masih ada satu pertanyaan terakhir nih untuk Kak Hendra. Kak Hendra, tadi Kak Hendra merekomendasikan harus upload 20 sampai 30 video. Gimana caranya upload 20 sampai 30 video itu Kak Hendra? Aku mikirinnya kayak sehari aja 24 jam, ini 20 sampai 30 video tuh Hmm. gimana cara bikinnya gitu. Ya sebenarnya ya kalau misalnya ya sekali lagi ya karena udah lama udah konsisten jadi lebih cepet aja dan kan pilihan produk tuh banyak ya. Mungkin kalau teman-teman pusing masalah soal ide, nah berarti kan produk itu kan banyak ya. Produk itu kan banyak. Nah, kita tinggal bikin aja masing-masing itu satu itu kan lebih simple ya. Dan kalau misalnya ya kalau memang iya sih kalau misalnya kita bikin video yang bener-bener proper banget ya kalau misalnya untuk bener-bener ya memang agak susah untuk sehari segitu karena kan saya base-nya kan storytelling ya jadi lebih ke apa ya istilahnya kayak problem solving aja sebenarnya jadi produk ini tuh manfaatnya apa itu lebih gampang teman-teman jadi kalau misalnya memang ada kalau kalau ada request tertentu dari brand harus video seperti ini ya itu nggak mungkin sehari segitu tuh nggak mungkin tapi karena di sini saya cuman fokus sebagai afiliator di Shopee Video gitu ya saya lebih fokus ke produk aja gitu aja sih dan kan kita itu nggak masalah gitu loh. Maksudnya kemarin udah kita bahas fitur ini. Nah, besok kita bahas lagi itu juga nggak ada masalah gitu. Tapi kan bukan video kemarin kita reupload gitu. Mungkin kita lagi posisinya di mana, kita lagi apa. Nah, kita ambil sudut pandang yang lain itu kan bisa. Dan terkadang dari komentar-komentar itu kan kita juga bisa jadi ide baru lagi kan teman-teman. Jadi misalnya ada pertanyaan tentang ini, nah kalian bisa fokus jawab itu, tapi nanti ujung-ujungnya di belakang kita juga harus ada call to action untuk beli gitu buat check out aja gitu. Ya cuman kan kalau teman-teman yang masih baru ya memang ketika kalian buru-buru untuk bikin video ya kadang mau memulai aja nyalain kamera aja masih banyak yang dipikirin itu kan entah itu grogi lah entah itu mempersiapkan mental dulu lah. Nah cuman kalau memang udah sering udah terbiasa nah itu sebenarnya ya kayak sekedar nyalain kamera ngoceh jadi itu sebenarnya. Tapi kan tetap harus ada pengalaman sebelumnya yang mempelajari produk knowledge-nya dulu ya. Karena kan semakin kita sering mereview itu produk udah pasti kan di luar kepala kan ya untuk spesifikasi segala macam itu udah hafal makanya bisa lebih cepat gitu itu aja sih sebenarnya jadi ya kita tinggal putar-putar aja ngambil ngambil inspirasi dari kreator-kreator yang lain mereka mengambil permasalahan apa nah itu kita bisa dapat inspirasi dari sana juga gitu. Oke, jadi memang ide kreatif itu tuh muncul bisa dari mana aja ya. Jadi nggak harus 20 atau 30 produk di review, tapi mungkin satu produk bisa 2 3 review gitu ya. Cuman angle-nya kita bikin berbeda Betul, aja. ya. Jadi kalau sekali saya bikin video itu ya kalau pegang satu produk bisa langsung 3 sampai 5 sih. Karena kan mumpung lagi dipakai, mumpung lagi di try on. Jadi kalau kita ngikutin, misal nih kalau untuk produk fashion ya, kayak kaos gitu-gitu ya, ya kan kita capek ya satu produk ganti lagi. Nah itu biasanya saya langsung bikin banyak. Nah sistemnya nanti jadinya stok konten banyak. Memang nggak langsung diupload hari itu, kita simpan gitu. Gitu. Oke, jadi memang kita sudah punya stock shoot gitu ya untuk nantinya kita keluarkan pelan-pelan sedikit demi sedikit gitu sampai akhirnya bisa konsisten di 20 30 video. Oke, sepertinya waktu kita juga sudah hampir habis untuk teman-teman pembicara tamu di sini. Terima kasih sekali untuk kakak-kakak di sini inspiratif banget dari Kak Cecil dari Seller Management Shopee juga. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Kak Brena Duwita juga selaku CEO MOP Beauty
Thank you banget udah sharing, daging banget ya, apa yang di-sharing terkait Shopee Live dan Shopee Video juga. Kemudian Kak Hendra juga, nih yang aku pun jadi kayak, wow, apakah aku menjadi video kreator saja gitu. Itu juga membuka wawasan teman-teman juga untuk bisa mengambil apa namanya ilmunya ya dari kakak-kakak sekalian. Terima kasih sekali waktunya. Thank you kakak-kakak. Sejak berdiri dari tahun 2021, kampus UMKM Shopee hadir dengan satu tujuan, memperluas akses edukasi digital bagi pelaku usaha UMKM di seluruh Indonesia. Kami percaya ketika UMKM punya akses pada ilmu dan teknologi, mereka bisa berkembang lebih cepat, membuka akses pasar lebih luas, bahkan menembus pasar dunia. Saat ini jumlah UMKM kita sudah lebih dari 57 juta ya, dan sudah kurang lebih 25 juta sudah onboarding di berbagai platform e-commerce di Indonesia. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Shopee yang secara konsisten mendampingi teman-teman UMKM, baik kemarin secara offline maupun sekarang sudah dimulai ada kelas online-nya. Di tahun 2024 itu saya mulai buka toko di Shopee. Nah, ketika itu saya bingung bagaimana dunia digital marketing ini gitu. Kemudian saya iseng ikutan kampus UMKM Shopee. Jujur awalnya iseng, tapi habis itu saya merasa terarah